Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Ibu Hasmah dalam materi unsur, senyawa, dan campuran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dan sifat perubahan pada materi tersebut. Nah, minggu ini kita akan belajar klasifikasi materi berdasarkan penyusunnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Diharapkan setelah pemutaran video ini nantinya, anak ibu bisa menjelaskan tentang perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan bagan klasifikasi materi berikut ini. Materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal meliputi unsur, senyawa. Sementara nanti unsur itu terbagi dua lagi, ada unsur logam dan non-logam. Untuk campuran, nanti kita akan membahas tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Selanjutnya, perhatikan pembahasan berikut ini. Apa itu unsur? Unsur ini merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Dia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Artinya, dia tidak dapat dibagi lagi secara lebih kecil dengan reaksi kimia. Itu adalah unsur ya. Contohnya Cu atau tembaga. Kemudian ada Zn atau seng. Jadi kalau unsur dia berdiri sendiri dan dia yang paling sederhana. Sementara senyawa ini merupakan zat tunggal juga, tetapi dia tersusun dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Jadi, dia gabungan dari dua unsur atau lebih. Meskipun dia gabungan dua unsur atau lebih, dia ini harus memiliki perbandingan massa penyusun tertentu atau tetap. Artinya, massa penyusunnya tidak bebas. Suatu contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan H2O atau air. Air yang kita gunakan sehari-hari itu adalah gabungan dua unsur, hidrogen dan unsur oksigen. Hidrogen dan oksigen bergabung menjadi satu dan membentuk H2O atau yang sering kita kenal sebagai air. Ini adalah suatu senyawa karena gabungan lebih dari dua unsur atau lebih. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Teh, susu coklat, salah satu contoh dari campuran. Untuk campuran ini dapat dibagikan menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen, dan yang kedua, campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen yang biasa kita jumpai misalnya seperti sirup dan larutan gula. Larutan itu sendiri tersusun atas pelarut dan zat yang terlarut. Pelarut misalkan air dan zat terlarut adalah garam atau gula. Pada larutan gula, antara air dan gula, jika sudah tercampur, ini tidak dapat dibedakan lagi. Partikel zat terlarut ini tidak terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Nah, ini yang kita sebut dengan campuran homogen. Kemudian campuran heterogen. Pada campuran heterogen, zat terlarut dan zat pelarut masih bisa kita membedakannya. Misalkan air dan minyak goreng. Pada campuran tersebut, antara air dan minyak goreng masih bisa terlihat jelas dan masih bisa kita membedakannya. Dengan demikian, campuran heterogen ini terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu sama lainnya secara sempurna. Nah, sekarang anak ibu sudah bisa kan membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Larutan pasir juga termasuk campuran heterogen.
karena larutan pasir dan air tidak dapat tercampur secara sempurna. Baiklah, sebagai tugas anak ibu di rumah, ambillah gelas bening dan buatlah beberapa larutan, yaitu larutan gula, larutan kopi, larutan pasir, larutan susu, dan larutan teh. Seperti contoh berikut ini. Kemudian tulislah larutan hasil praktek anak ibu semua, apakah termasuk campuran homogen atau campuran heterogen. Tulis dalam buku dan difotokan. Hasil prakteknya juga difotokan dan kirim sama ibu ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.